Hai, hari ini aku pingin cerita sedikit karena ada beberapa request ke aku bilang pingin dengar cerita aku sendiri yang sukses tentang manifest or scripting. Of course, aku sendiri punya buku scripting. Yes. Di buku ini aku tulis, can you see? Yes. Hi, I'm Stephanie. This is a magic book. Anything I wrote down here become reality. Jadi banyak my desire yang besar-besar, kecil-kecil aku tulis semua di buku ini. Dan hari ini aku cerita tentang yang kecil-kecilan aja ya. Why? Pengalaman pribadi aku ya, aku saranin kalian belajar dari hal-hal terkecil. Contohnya kayak terima makanan dari teman, atau uang jajan kecil-kecilan, atau tempat parkir, atau mungkin hujan deras. Whatever it is, yang kecil-kecilan dulu. Kenapa? Karena kalau semakin besar goal kita, tapi kita sedang tidak dalam vibration tersebut, maka kita akan menunggu hasilnya butuh waktu. Kita hidup di 3D dimension ini, kita perlu waktu untuk memanifest. Jadi kalau misalnya kita sekarang nggak se-vibration dengan yang hal-hal besar yang kamu inginkan ini, dan itu akan butuh waktu, bukan artinya nggak terjawab. Semua doa itu terjawab, hanya kapan datangnya belum tahu. Ibarat kayak kita mesen dari Shopee, kita mesen dari Tokopedia, kita tahu barangnya akan datang. Kita hanya tahu barang ini akan sampai ke tujuan alamat yang kita masukkan, right? Jadi tiap kali doa, pasang hati dan pikiran seolah-olah kayak kalian mesen di Tokopedia tadi atau mesen di Amazon. You know, barang ini akan sampai, cuman kapan nggak tahu. So, aku bacainnya, ya, aku akan cerita tentang yang berhubungan dengan diving, hobi aku. Buat penonton lama aku tahu dong, aku tuh pecinta diving. Aku suka banget diving. Diving bisa aku connectkan dengan spiritual journey aku, sangat terkoneksi. Kenapa? Next time aku jelasin. Dan aku juga punya goal untuk mengkonekkan channel ini dengan my diving journey gitu. Someday. Okay, so ini aku tulis waktu tanggal 31, ini sih. Tanggal 31 Januari tahun ini. Aku tulis, "Hello Universe, aku bahagia banget. Sangat mencintai diriku, I accept who I am. Saat ini aku merasa bahagia. Akhirnya aku lulus kali tes dalam AIDA 2. AIDA 2 itu sertifikasi untuk diving. Thank you so much. Selama perjalanan ini doaku juga terjawab. Aku bertemu dengan orang yang sefrekuensi denganku, sama dengan impianku. Aku punya banyak teman yang juga suka diving, cinta lingkungan dan laut. I'm so excited to continue this beautiful journey, to meet all of these beautiful souls." Tiap bulan, banyak orang dari community diving kita diving dan kutip sampah di laut. Kita semua sangat cinta dengan lingkungan. Aku happy banget ketemu dengan orang-orang yang sefrekuensi denganku. Thank you banget. Yes, ini kan bulan Januari. Kemudian di bulan Februari, so as you know, Taiwan itu kan mayoritas orang Chinese. Jadi di bulan 2 waktu itu libur Imlek dong. Liburnya dari tanggal 9 Februari sampai tanggal 15-an begitu. Kebetulan aku ulang tahun di bulan Februari. So aku terima hadiah ulang tahun dong dari adik aku. Aku dapat ini. Buat diving kan. Aku kan udah terima hadiah ulang tahun ini ya kan. Dan aku ide dong. Aku nggak tahu cara perawatan kacamata diving ini, dan begitu aku terima dari adik aku, mungkin memang aku kadang-kadang ada clumsy-clumsy-nya gitu ya. Aku lihat tutorial dong di YouTube apa gitu. Kalau kita terima kacamata baru, kita harus bakar dulu supaya dia nggak beruap di dalam air. Ya dong, aku ide dong. Habis itu aku bakar. Dan aku lupa kalau dia ini bahannya plastik. Ide. Kalau mau dibakar juga boleh, cuman dikit-dikit aja gitu. Nah, jadi aku bakar sambil ngobrol sama adik aku. Adik aku nanya, "Ngapain dibakar, Van?" Baru aku jelasin supaya biar nggak beruap dalam air dan bla bla bla. Kemudian adik aku yang satu lagi nampak bilang, "C, meleleh." Ya iya dong meleleh. Nih lihat. Lucu ini. Padahal aku baru aja terima, dan di momen saat aku melelehkan kacamata ini, sebenarnya aku tuh cuman, ya ampun, kok gitu ya aku ya, ini kan plastik. Aduh,
ya udahlah beli lagi. Ya aku di momen itu hanya begitu doang feeling aku, yang nggak ada rasa marah, kecewa, cuman kayak iya ya gitu. Aku tuh ada planning diving di tanggal 17 dan ini udah aku planning dari awal bulan Februari. Mengingat aku ada jadwal diving tanggal 17 di hari Sabtu itu, sedangkan Taiwan itu libur sampai tanggal 15. Nah, otomatis kalau aku mau shopping, aku nggak tahu kapan aku bakal terima kacamata baruku. Aku mau nyari di toko-toko diving juga, aku cari di seluruh kota, nggak ada yang buka. Jadi aku tuh gimana dong ya? Aku nggak mungkin kan aku cancel planning aku yang udah aku susun dari awal bulan. Di Taiwan kan ada Shopee juga, jadi aku tuh berencana nyari di Shopee, terus kalau misalnya ada yang sekota sama aku pengen penjualnya langsung ketemu sama aku untuk kasih barangnya ke aku gitu. Libur sampai tanggal 15, tanggal 16 masuk kerja, habis itu tanggal 17 libur lagi. Lalu si penjual nanya aku, mau nggak ya kamu ketemu sama aku untuk ambil kacamatanya langsung? Dan aku bilang, oh tentu, boleh dong. Lalu kita janjian, ketemu. Aku tuh kurang suka sama orang yang gak tepat waktu. Jadi misalnya kamu udah janjian sama aku jam 12 siang, dan you harus muncul sebelum jam 12 siang atau tepat waktu deh. Nah, aku udah janjian sama penjualnya, kemudian ini orang tidak tepat waktu. Dan sebenarnya feeling aku di saat itu kayak, apalah, toleransi cuma sekali, mungkin dia sedang macet, terjebak macet atau gimana gitu kan, gak apa-apa. Dan setelah ketemu ternyata dia ini perempuan seusia sama aku. Lalu dia ngejelasin waktu dia ngasih kacamata baru kan, ini nggak usah diapa-apain lagi, nanti kalau misalnya mau dipakai tinggal begini bla bla bla. Dia jelasin cara pakai kacamatanya. Dan aku bilang oh oke kan. Kemudian dia nanya sama aku, ini buat kau yang pakai ya? Aku bilang iya, aku yang pakai. Lalu dia nanya, berarti kan aku bisa diving kan? Dia nanya dong, jadi biasa kamu diving kemana? Aku bilang aku gak tentu, kadang aku ikut teman ke kolam renang, kadang aku ke pantai gitu. Lalu dia nanya aku dong, mau nggak ya kalau misalnya ada waktu kita diving bareng? Dan aku dalam hati, oke. Kemudian kita tukar kontak dong, dia add aku add dia. Suatu hari dia nanya aku dong, mau nggak ya kau ikut aku pulang gitu? Aku bilang mau kemana? Dia bilang aku mau pulang ke pulau ini. Oh ya, information, Taiwan itu kan negara pulau yang kecil banget. Jadi Taiwan itu ada satu pulau namanya Xiaoliuqiu. Xiaoliuqiu ini pulau kecil banget. Penduduknya mungkin hanya ratusan orang gitu. Jadi kan kalau misalnya kita tinggal di kampung kecil atau di pulau kecil, otomatis kenal dong sama orang satu pulau. Dan teman baru ini nanya dong sama aku, mau nggak ya kau ikut aku ke situ? Aku bilang kenapa mau ke situ? Aku sebenarnya orang Xiaoliuqiu katanya. Oh, kali ini aku pengen pulang ke situ, udah lama nggak pulang, mau diving. Aku bilang oh oke dong. Udah pada hari H, aku ikut dia ke pulau, dia bawa semua perjalanan, dia yang planning kan. Jadi aku cuma terima bersih ikut. Aku menyediakan 2 kaki untuk jalan. Sisanya di planning sama orang. Kita planning diving untuk 2 hari. Selama perjalanan di situ dia bilang, ini teman aku, semuanya. Tiap dia keluar, orang-orang yang dia jumpai itu semua kenal. Jadi kan satu pulau itu kenal semua. Dan aku dikenalin ke orang-orang tersebut. Jadi otomatis dong aku langsung kenalan sama banyak-banyak orang yang bisa diving. Dan kita tukaran kontak. Dan sejak itu aku banyak banget teman diving. Dan aku di saat itu aku benar-benar bersyukur banget. Aku jadi when I'm looking back, aku pindah ke daerah utara. Jadi pindah ke sini aku tuh nggak ada temen buat diving. Dan aku pernah doa, aku bilang itu aku nggak scripting, tapi aku pakai lebih ke Dear Universe, aku tuh butuh temen, tolong dong kasih dong aku satu temen cewek yang sekota sama aku, yang bisa diving sama aku. Karena diving itu kan nggak boleh sendirian, jadi minimal at least kita harus berdua gitu untuk saling jaga, karena kita bisa black out dalam air. Aku yang punya hobi juga sama aku, suka diving, suka edit video, suka rekam, kasih dong aku temen kayak gitu. Dan udah habis minta aku ya udah lupain gitu. Aku gabung ke komunitas orang-orang yang suka aktivitas outdoor gitu. Ya
Tidaknya kan aku berusaha nyari teman ya kan. Ya, this is my action. Tapi universe menjawab aku dengan cara lain, yaitu dengan aku merusakkan kacamata aku sendiri. So, kenapa aku tuh sering kali bilang, jangan pernah membatasi universe. Dari kejadian ini aku tuh pingin share gitu pengalaman pribadi aku. Aku juga sering menerapkan ini ke diri aku sendiri sih. If I want something, aku tuh minta, dear universe, I want this. Aku tahu ini belum, tapi I just know that you can send it to me. Aku tahu ini nggak mustahil. Aku tahu it is possible for me to have it. Dan aku serahkan padamu kapanpun mau kau kasih ke aku. If you think I am ready to receive it, then bring it on. Berikan padaku. Ya, kira-kira tiap aku minta ke universe, kira-kira begitulah. Dan aku nggak pernah membatasi, like, universe, aku mau ini kayak gini, ini harus bulan ini terjadi, ini harus lewat si cowok ini, harus begini-gini. Aku nggak pernah minta. Aku tahu, I understand that universe, semuanya possible for universe. Dan aku nggak pernah mau membatasi universe, like I want to attract specific person. No, the reason why aku nggak pingin specific begini begitu karena the universe has all of his magic, and I am open and receptive untuk menerima semua the blessings, the magic, the gift that universe has offered to me. Kunci dari manifest kita sukses atau doa kita terjawab itu, satu, you know what you want. Be in specific detail, kamu tahu mau apa gitu. Kedua, minta pada siapa yang kalian percaya. Banyak nih yang nanya nih, Van, kamu agama apa? Aku udah bilang channel aku ini kita melarang bahas agama karena aku tegasin lagi, aku nggak mempercayai agama apapun, but I believe in the universe. Aku percaya dunia ini ada penciptanya. So jangan tanya lagi. Minta sesuai kepercayaan kalian. Kayak aku percaya universe. Kalau misalnya kalian percaya Allah, aku pingin ini, aku tahu sekarang aku belum punya, but kamu bisa memberikan aku ini, and I am so thankful and grateful for that. Thank you. Minta sama Tuhan sesuai kepercayaan kalian. Dan setelah minta, act like you already have it. Take action. Kayak aku actionnya tadi, aku join dong di community orang yang suka aktivitas outdoor. Walaupun aku ketemu sama temennya bukan di situ, but at least I take action, right? Dan di sini juga aku belajar kalau the universe mengabulkan doa kita itu di luar ekspektasi kita. Never in my mind ketemu sama teman dengan cara seperti ini. Aku kiranya sih tadi aku bakal ketemu sama teman dari komunitas outdoor ini, ternyata bukan. Dan setelah minta, believe you already have it, dan take action. Kemudian jangan terlalu mikirin karena you already believe it. So just believe it, you already have it. Gitu aja deh. Habis itu kan jangan dipikirin lagi, dan you will receive it. Salah satu kunci manifest yang banyak orang hiraukan dan kenapa bisa susah terkabulkan karena banyak orang ingin mengontrol bagaimana ini termanifestasi. Contohnya kalau tadi aku ngotot, pokoknya aku mau kenal sama orang dari komunitas ini. Like, aku suka banget cara universe kasih aku surprise gitu. Like, tada, ternyata lewat sini kenalnya gitu. The way the universe answer your prayer, it's always beyond our expectation. Jadi, percaya aja sama penciptamu, percaya aja. Dan dari sini juga aku tuh merasakan like, padahal aku cuma minta satu temen yang sekota sama aku, tapi aku dibawa kenal dengan orang satu pulau. Like, wow, cara universe kasih aku surprise itu like bener-bener di luar ekspektasi aku. Dan setiap kali aku menerima doaku, I'll be like speechless. Tapi dibalik semua itu aku sangat bersyukur. Aku benar-benar bersyukur banget. Dan semoga cerita pendek aku ini bisa menginspirasi kalian juga. Kalian juga bisa tahu ternyata kayak gini gitu cara. Belajar aja dulu dari manifestasi hal-hal kecil gitu. Kalau kalian sendiri ada pengalaman sukses manifestasi atau doa-doa kalian nggak? Atau dari hasil scripting kalian? Kalau ada coba share kasih aku di kolom komentar.